Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pelajaran kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita masih di dalam bab muamalah maliyah, yaitu transaksi keuangan, ya. Dan tema yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah tentang etika bertransaksi dalam Islam. Islam merupakan agama yang tentunya universal, yang mencakup semua lini kehidupan. Islam mengatur semua itu, bahkan sampai kepada perkara yang kecil sekalipun telah diatur, memiliki petunjuk atau peraturan yang kemudian telah ditetapkan oleh syariat Islam. Di antaranya adalah ketika kita ingin melakukan transaksi jual beli, bermuamalah, berhubungan dengan orang-orang, maka di dalam Islam ada etika, ada adab yang harus dipenuhi. Ya, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan adab tersebut, bahwasanya kita ingin menjelaskan di dalam jual beli ada syarat dan ada rukun yang harus terpenuhi sehingga jual beli tersebut bisa menjadi sah atau bisa menjadi sempurna. Ya, di antaranya adalah di dalam jual beli Islam mewajibkan harus ada penjual dan pembeli, di mana kedua orang penjual dan pembeli ini adalah sama-sama orang yang dewasa, orang yang memiliki pikiran. Ya, tidak boleh misalnya seorang melakukan jual beli dengan anak-anak yang tidak yang belum mengerti tentang apa yang dia lakukan. Ya, ketika seorang anak melakukan jual beli dan dia tidak mengerti, maka pada hakikatnya jual beli seperti ini termasuk jual beli yang tidak sah, ya, di dalam pandangan agama Islam. Ya, kenapa diperhatikan ini semua? Karena Islam menginginkan agar tidak terjadi pengambilan harta orang lain dengan jalan-jalan yang tidak benar. Ya. Kemudian selain itu, bagi orang yang berjual dan membeli juga disyaratkan bagi mereka keridhaan dari kedua belah pihak. Jadi kalau seandainya ada keterpaksaan dalam proses jual beli dari salah satu pihak, maka hakikatnya jual beli seperti ini adalah jual beli yang rusak akadnya, ya, atau bisa kita katakan tidak sah. Kalau seandainya dibawa ke pengadilan, ini bisa dijatuhkan hukuman bagi orang yang memaksa dalam proses jual beli tadi. Kemudian juga di antara syarat bagi orang yang ingin melakukan jual beli adalah bahwasanya barang yang ingin dilakukan perjualbelian atau barang yang ingin dijual oleh penjual harus ada dalam genggaman tangannya, dalam artian harus menjadi miliknya. Tidak boleh orang yang ingin menjual sesuatu tetapi sesuatu tersebut belum menjadi miliknya. Ya, karena ini akan menimbulkan gharar. Kemudian di antara hal yang menjadi syarat juga adalah bahwasanya barang yang ingin dijual tadi adalah barang yang baik, ya, barang yang memiliki manfaat. Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Seperti misalnya menjual kotoran bukan untuk sesuatu yang bermanfaat. Adapun misalnya menjual kotoran misalnya untuk pupuk, maka ini sudah dianggap sesuatu yang memiliki manfaat. Intinya adalah menjual sesuatu yang mengandung manfaat dan faidah bagi kedua belah pihak. Kemudian juga termasuk dari syarat jual beli adalah barang yang ingin dijual tadi diketahui oleh pembeli, ya, diketahui oleh kedua belah pihak, agar tidak terjadi gharar di dalamnya. Dan masih banyak lagi syarat-syarat yang lain yang berkaitan dengan masalah jual beli, dan ini masuk ke dalam ranah fikih. Namun pada pembahasan kali ini yang ingin kita sampaikan, ingin kita tegaskan adalah etika dari seseorang yang ingin melakukan transaksi jual beli. Islam telah mengatur itu semua. Hal yang pertama yang harus dilakukan, yang harus dimiliki oleh orang yang ingin melakukan transaksi jual beli di dalam Islam adalah amanah, ya, as-sidqu wal amanah. Yang pertama adalah al-amanah, ya. Amanah adalah sifat yang dapat dipercaya.
Artinya ketika seseorang melakukan transaksi, dia betul-betul menjalankan amanah, menunaikan amanahnya. Kalau seandainya dia diamanahkan pada sesuatu hal, maka dia menjalankan amanah tersebut. Misal kita katakan kalau di dalam jual beli tadi, dia tidak menyembunyikan apa yang ada di dalam barang jualannya tadi. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat saat seseorang ingin berjual beli, penjual atau pembeli kadang-kadang tidak mengetahui secara benar spek atau muwasafat atau jenis daripada barang yang ingin dibelikan tadi, kalau seandainya penjual tidak menjelaskan dengan sejujur-jujurnya, ya, tidak menjelaskan dengan sejujurnya. Sehingga dalam hal seperti ini dibutuhkan sifat amanah bagi seorang penjual. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang amanah tadi, bahwasanya orang yang amanah merupakan orang yang beriman, ya. Qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang-orang yang menjaga amanah mereka, menjaga tanggung jawab mereka, menjaga janji mereka. Ya, jadi kalau seandainya, apalagi kalau seandainya sekarang ini banyak kita lihat transaksi jual beli online, maka sangat dibutuhkan sekali sifat amanah bagi seseorang. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan amanah ini di dalam banyak ayatnya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah bagi bagi pemiliknya, ya. Ini disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-58. Dan ada beberapa ayat lain lagi yang menjelaskan tentang bagaimana tingginya sifat amanah bagi seorang. Terkhusus lagi adalah di dalam masalah jual beli ini tadi. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, ya, etika yang kedua yang harus dimiliki seseorang di dalam bertransaksi adalah as-sidqu, yaitu kejujuran. Ya, jujur ini sangat penting sekali, karena tanpa ada kejujuran maka akan banyak terdapat mudarat, akan menimbulkan banyak kerugian bagi orang lain. Orang yang berjual dengan tidak jujur, maka ini akan membahayakan dirinya sendiri dan juga akan membahayakan orang lain. Bagi pembeli, orang yang tidak jujur ini akan mendapatkan kerugian. Misalkan dia menjual sesuatu yang ternyata rusak, tapi dia mengatakan bahwasanya barang tersebut adalah sesuatu yang baik. Menjual buah-buahan misalnya, ternyata buah yang dijualnya tadi di atasnya mungkin dipolesi dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang nampaknya segar, tapi ternyata di dalamnya merupakan buah yang busuk atau buah yang tidak bagus. Ya, ini merupakan sifat ketidakjujuran. Sedangkan etika di dalam Islam, ketika seseorang ingin masuk ke pasar, ingin ikut bertransaksi, ingin berjual beli, maka hendaknya seorang tersebut memiliki sifat kejujuran. Orang yang tidak jujur akan mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, kalau penjual dan pembeli jujur dan transparan, maka jual beli keduanya akan berkah. Namun jika berdusta dan menutupi sesuatu, maka hilanglah keberkahan jual belinya. Jadi jujur merupakan sumber dari keberkahan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, sedangkan ketidakjujuran atau menipu atau memanipulasi barang dagangan kita itu adalah sumber dari ketidakberkahan. Dan orang yang tidak mendapatkan keberkahan, maka dia akan mendapatkan kerugian yang berlipat ganda di kemudian harinya. Rasulullah SAW juga bersabda, kalian harus jujur, karena kejujuran itu akan membawa kalian kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kalian kepada surga. Ya, iyakum kalau dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan alaikum bis-sidqi, ya, wajib bagi kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, karena sesungguhnya kebaikan akan membawa kalian kepada surga. Sehingga di dalam jual beli, hanya dengan melakukan jual beli, maksud kita, kalau seandainya seseorang tadi bersifat jujur, maka dia
akan mudah mendapatkan sarana untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian etika yang terakhir yang juga harus dimiliki seseorang di dalam dia bertransaksi, bermuamalah dengan orang lain, hendaklah memiliki sifat yang itqan, sifat yang ihsan, ya, atau di dalam bahasa lain profesional. Ya, artinya apa? Ketika misalnya terjadi transaksi, kita katakanlah misalnya seseorang meminta kita untuk membuatkan sesuatu, ya, entah itu bengkel atau apa, ya, memperbaiki keretanya, memperbaiki mobilnya, memperbaiki komputer atau laptopnya, maka dalam hal seperti ini dibutuhkan itqan, dibutuhkan profesionalitas. Tidak asal-asalan kita mengerjakan apa yang diamanahkan orang kepada kita. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang pentingnya itqan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalau seandainya seseorang mengerjakan suatu perkara, maka hendaklah dia betul-betul itqan, betul-betul profesional di dalam mengerjakan sesuatu. Kalau seandainya kita tidak memiliki jiwa profesionalitas di dalam melakukan segala hal atau di dalam melakukan suatu hal, maka sebaiknya kita mengatakan terus terang kepada pembeli kita atau kepada orang yang ingin mengambil jasa dari kita bahwasanya kita belum bisa melakukan hal tersebut, agar hal ini tidak memberikan mudarat bagi pembeli atau bagi pengguna jasa kita. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kiranya etika di dalam Islam bagi orang yang ingin bertransaksi atau bermuamalah. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan bisa memberikan manfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.